Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TOS Nusantara, pernahkah kalian mendengar tentang ajian kuno yang mampu memanggil kembali seseorang yang telah lama menghilang? Bahkan jika ia hilang bukan di dunia ini, pernahkah terbesit di pikiran kalian bahwa dalam keheningan malam, ada bisikan-bisikan dari zaman yang telah terkubur ribuan tahun, menunggu seseorang cukup kuat untuk mendengarkannya kembali? Mengapa seseorang bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Bahkan dari tengah hutan yang dijaga puluhan prajurit dan para pertapa sakti? Cerita ini bukan sekadar kisah pelipur lara. Ini adalah warisan lisan dari tanah tua. Sebuah legenda yang pernah disampaikan dari mulut ke mulut, turun-temurun di lereng Merapi. Tentang seorang pemuda biasa yang memanggil kembali seseorang dari alam yang tak terjangkau manusia biasa. Dan semua itu dimulai dari hilangnya sang putri. Angin sore menyapu pelataran candi di lereng bukit. Burung jalak menari di udara, seolah mengantarkan hari terakhir sang matahari sebelum tenggelam di ufuk barat. Di kaki Gunung Merapi, aroma dupa dan bunga kenanga mengambang dari altar sembahyang. Di sanalah, kerajaan Medang Kamulan berdiri. Dikenal sebagai kerajaan agung yang hidup dalam harmoni antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan alam halus. Raja memerintah dengan kebijaksanaan, namun sejatinya yang paling dicintai oleh rakyat bukanlah tahta, melainkan sang putri. Dia Sekar Kinanti. Ia adalah cahaya kerajaan. Seorang putri yang tak hanya dikenal karena keelokannya, tetapi juga karena kejernihan pikirannya. Sejak kecil ia dididik dalam ajaran Dharma, diajarkan membaca lontar, mempelajari langit dan bintang, serta memiliki kemampuan spiritual yang jauh di atas rata-rata gadis istana. Dialah harapan masa depan Medang Kamulan. Namun harapan itu sirna dalam semalam. Pada malam suro, saat langit diselimuti mendung gelap dan angin bertiup membawa aroma tanah basah, sang putri menjalani semedi di hutan Larung Seta. Hutan ini bukan tempat biasa. Ia dikenal sebagai tempat di mana para resi kuno bersemedi, dan konon merupakan jalur penghubung antara dunia nyata dan dunia para leluhur. 12 prajurit pilihan mengawal di batas hutan. Namun saat fajar menyingsing, mereka hanya menemukan kelopak bunga melati berserakan di tanah, tanpa jejak sang putri. Tak ada tanda perlawanan. Tak ada bekas langkah kaki. Hanya sunyi. Panik pun merebak di istana. Sang adipati memerintahkan pencarian besar-besaran. Para abdi, prajurit, hingga petapa dari pegunungan turun tangan. Tetapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hutan Larung Seta tetap diam. Seolah-olah menyimpan rahasia dalam kegelapan tanahnya. Di lereng Merapi, jauh dari hiruk-pikuk istana, seorang pemuda sedang menata hidupnya dengan tenang. Namanya Gandhi. Ia hanyalah anak dari seorang juru pelihara kebun, hidup bersama ibunya yang menjanda sejak kecil. Setiap pagi ia turun ke ladang, memanen hasil bumi, dan sore hari mengajari anak-anak desa membaca aksara Jawa kuna yang ia pelajari dari kitab peninggalan ayahnya. Namun sejak kecil, Gandhi dikenal berbeda. Ia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada hal-hal gaib, dan sering bermimpi berada di tempat-tempat asing yang tak pernah ia datangi. Ia tidak tahu mengapa, tapi setiap kali langit gelap dan petir menyambar di kejauhan, tubuhnya selalu menggigil bukan karena takut, tapi karena merasa dipanggil. Suatu hari, kabar hilangnya sang putri sampai juga ke desanya. Orang-orang berbicara dengan berbisik, penuh keheranan dan ketakutan. Tapi tidak dengan Gandhi. Saat ia mendengar nama dia Sekar Kinanti disebut, dadanya seolah diremas. Matanya memandang jauh ke barat, ke arah hutan Larung Seta. Ia ingat, ia pernah bertemu sang putri 1 tahun silam, ketika rombongan istana singgah di desanya untuk membagikan hasil panen kepada rakyat. Sang putri turun dari kereta kencana, menyapa anak-anak desa, dan di sanalah pandangan mereka bersitatap. Hanya sebentar, tapi cukup untuk menggoreskan bayangan abadi di ingatan Gandhi. Sejak itu, ia sering memimpikan wajah yang sama. Wajah itu kini hilang, terjebak di tempat yang bahkan para empu istana tak bisa menembusnya. Namun malam itu, segalanya berubah. Gandhi tidur lebih awal dari biasanya. Hujan turun pelan, memukul atap rumahnya yang dari anyaman bambu. Tapi malam itu, tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berjalan di jalan berlumut, dikelilingi kabut. Di ujung jalan, ada gapura batu besar yang tertutup sulur akar. Di depan gapura itu, berdiri seseorang berjubah putih.
Sang Resi. Wajahnya tidak jelas, namun suaranya bergema seperti suara tanah yang retak. Kau ingin menemukan dia? Tanya Sang Resi tanpa membuka mulut. Gandhi mengangguk. Maka temukanlah kekuatan dari dalam dirimu. Ajian itu bukan untuk siapapun, kecuali mereka yang siap menanggung beban. Ajian itu hanya akan mematuhi satu hal. Hati yang bersih. Sang Resi membuka tangannya, dan dari telapak tangannya melayang sehelai daun lontar. Di atasnya tertulis mantra. Wuskulina angin muter. Wuskulina banyu mili. Ati kang adoh mumbul bali. Sing lungo bali marang panggonane. Kaya lintang bali maring langite. Kaya banyu bali maring segara. Giling rasa, giling karsa. Kang lungo bali saksana. Sirep sirep sirep. Gandhi tersentak bangun. Peluh membasahi tubuhnya. Ia melihat keluar jendela. Kabut tipis menyelimuti desa. Tapi di kejauhan sangat jauh, suara gamelan pelan terdengar, seolah dari dasar bumi. Hari itu, Gandhi tahu, ia akan memasuki dunia yang tidak semua orang berani pijak. Angin pagi mengalir lambat di antara pepohonan. Kabut yang tersisa dari hujan semalam masih menggantung rendah, seperti enggan meninggalkan bumi. Di tengah sunyi itu, Gandhi duduk bersila di tepi sungai kecil yang mengalir di belakang rumahnya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan api yang belum pernah menyala sebelumnya. Ia menatap daun lontar yang ia salin dari mimpinya. Mantra itu ditulis ulang di selembar kulit kayu dengan tinta dari jelaga dan air pisang. Ia belum tahu bagaimana caranya menggunakannya. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah jembatan. Setelah hari itu, Gandhi mulai mencari petunjuk. Ia pergi ke dusun-dusun tua, bertanya kepada orang-orang sepuh, hingga akhirnya mendengar cerita dari seorang petapa tua di kaki Gunung Telamaya. Orang-orang menyebutnya Mbah Guru, seorang pertapa bisu yang hanya berbicara jika benar-benar perlu. Gandhi menempuh perjalanan 2 hari, menembus hutan dan lembah, hingga mencapai pertapaan kecil di balik batu besar yang ditumbuhi lumut. Mbah Guru duduk diam, matanya seperti telaga tua yang dalam. Gandhi menyerahkan salinan mantra itu dengan kedua tangan, menunduk dalam-dalam. Mbah Guru membaca sejenak, lalu menatap Gandhi dalam diam. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya, namun ia bangkit, melangkah ke dalam gua sempit di belakang pertapaan. Gandhi mengikutinya, jantungnya berdetak keras. Di dalam gua, hanya ada satu benda, sebuah kendi tanah liat yang ditutup kain hitam. Mbah Guru membuka kain itu, lalu mengambil setetes air dari dalam kendi. Ia menyentuh dahi Gandhi, dan saat itulah semuanya berubah. Gandhi merasa seolah jatuh ke dalam ruang yang tak berdasar. Dunia sekelilingnya berputar, dan ia melihat kilasan bayangan. Langit yang terbuka, bintang-bintang bergerak mundur, dan suara wanita memanggilnya dari kejauhan. Saat ia tersadar, ia sudah kembali duduk di depan Mbah Guru. Kali ini, sang pertapa berbicara. Suaranya serak, seperti angin yang lelah melintasi ribuan batu karang. Ajian putar giling, bukan ilmu untuk memanggil orang sembarangan. Ia menuntut balasan. Jika yang kau panggil tidak ingin kembali, kau yang akan menggantikannya. Gandhi terdiam, tapi tidak ada keraguan di matanya. Aku bersedia, jawabnya pelan. Mbah Guru mengangguk. Ia pun memberi petunjuk lengkap tentang ritual itu. 3 hari puasa mutih. Hanya minum air putih. Tidak tidur. Tidak bicara. Tidak menyentuh apapun kecuali tanah dan langit. Malam terakhir, ajian harus dibacakan di tempat yang tidak pernah disentuh cahaya. Tempat wingit yang bahkan setan pun takut memasukinya. Di Punden Mangir, kata Mbah Guru. Punden Mangir adalah tanah tua di utara desa. Orang-orang menghindarinya. Bahkan di siang bolong, burung enggan berkicau di sana. Konon, tempat itu dulu adalah pemakaman para resi yang mati dalam tapa bisu. Tapi bagi Gandhi, ketakutan itu tak sebanding dengan tekadnya. Puasa dimulai. Hari pertama, Gandhi mengunci dirinya dalam lumbung bambu di ladang ibunya. Ia menuliskan niatnya di atas batu pipi. Aku tidak mencari cinta, aku mencari yang hilang dari jalan Dharma. Hari kedua, tubuhnya mulai lemas. Dunia terasa melambat. Ia melihat bayangan melintas di ujung matanya, mendengar suara-suara dari luar yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ia tidak gentar. Malam ketiga, ia pergi ke Punden Mangir. Langit malam tak berbintang.
Bulan tertutup mendung. Tanah punden ditutupi akar dan rumput liar. Di tengahnya, ada batu datar yang konon menjadi alas tempat para resi dulu duduk bersila untuk wafat dalam tapa terakhir. Gandhi duduk di sana. Nafasnya berat, tangannya bergetar. Tapi ia mulai mengucap mantra itu, perlahan tapi tegas. Wuskulina angin muter. Wuskulina banyu mili. Ati kang adoh mumbul bali. Sing lungo bali marang panggonane. Kaya lintang bali maring langite. Kaya banyu bali maring segara. Giling rasa. Giling karsa. Kang lungo bali saksana. Sirep sirep sirep. Saat bait terakhir keluar dari bibirnya, tanah di bawahnya bergetar. Kabut tebal turun mendadak. Suara-suara mulai terdengar, bukan dari dunia ini, ratapan, bisikan, nyanyian yang tak pernah diciptakan manusia. Tiba-tiba, dari dalam kabut itu muncullah bayangan seorang wanita. Langkahnya ringan, wajahnya redup, rambutnya menjuntai panjang menyentuh tanah. Gandhi berdiri. Ia tahu, itu dia. Tapi saat ia mencoba mendekat, tanah di antara mereka mulai runtuh. Sebuah jurang kegelapan terbuka, menarik kaki Gandhi perlahan. Ajian puter giling tidak hanya membuka jalan menuju yang hilang. Ia juga membuka jalan ke tempat yang seharusnya tak bisa disentuh manusia biasa. Gandhi terguncang. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia merasa kakinya ditarik oleh sesuatu yang dingin, dalam, dan tidak bernama. Jurang hitam menganga di bawah batu punden, seperti mulut raksasa yang sabar menunggu. Kabut pekat menyelimuti segalanya, dan hanya sosok perempuan itu yang tetap terlihat, berdiri di seberang jurang. Tapi ia tidak berbicara, tidak tersenyum. Wajahnya kosong, hanya matanya yang terus menatap Gandhi, seperti menyimpan sesuatu. Entah rindu, entah luka, entah kutukan. Gandhi berusaha berdiri, tapi bumi menolaknya. Tangannya bergetar saat mencoba menyentuh tanah. Lalu ia mengingat sesuatu. Petuah dari Mbah Guru, yang sempat dibisikkan di antara gumaman mantra. Jika bumi menolakmu, panggil langit. Dengan sisa tenaga, Gandhi menengadah. Ia rapalkan ulang bait terakhir mantra, kali ini dengan dada penuh keyakinan. Giling rasa. Giling karsa, kang lungo bali saksana. Sirep sirep sirep. Angin bertiup dari segala arah. Jurang itu perlahan menyusut, berubah menjadi retakan tanah kecil yang tertutup kabut. Perlahan, kakinya bebas. Ia berdiri kembali, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Sosok sang putri di seberang kabut memudar, lalu lenyap. Namun tidak sepenuhnya. Dalam bayangan kabut yang tersisa, Gandhi mendengar bisikan. Kali ini jelas. Belum waktunya. Gerbang belum sepenuhnya terbuka. Keesokan harinya, Gandhi kembali ke desanya dalam keadaan limbung. Ibunya yang sudah cemas hampir seharian langsung memeluknya erat-erat. Tapi Gandhi hanya diam. Matanya kosong, pikirannya masih tertinggal di antara kabut punden mangir. 3 hari kemudian, seseorang datang menemuinya. Ia berpakaian seperti petani, namun caranya melangkah sangat ringan. Matanya tajam, dan tubuhnya membawa aroma harum yang tak biasa. Orang-orang menyebutnya Ki Suta Mandala, seorang cantrik dari padepokan tua di arah timur. Ia mendengar dari angin, begitu katanya, bahwa seseorang telah membangunkan mantra puter giling. Apa kau ingin membuka gerbangnya sepenuhnya? Tanya Ki Suta Mandala langsung, tanpa basa-basi. Gandhi mengangguk. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ki Suta Mandala kemudian menjelaskan bahwa ajian puter giling memang bisa memanggil kembali yang hilang. Tapi untuk seseorang seperti sang putri, yang tersesat bukan hanya di tempat, tetapi juga di waktu dan dimensi, diperlukan pembuka gerbang. Gerbang itu terkunci oleh 2 kunci, katanya. Kunci pertama adalah tubuhmu. Kunci kedua adalah pengakuan jiwamu. Gandhi tidak mengerti. Apa maksudnya? Ki Suta Mandala menatapnya dalam-dalam. Selama hatimu masih menyimpan keinginan duniawi, kau tak bisa sepenuhnya membuka jalan itu. Kau harus melepaskan. Bukan hanya lapar, bukan hanya tidur, tapi juga rasa. Gandhi terdiam. Ia tidak bisa membohongi dirinya. Ia memang memanggil sang putri karena ingin menemuinya lagi. Karena wajah itu tidak pernah pergi dari pikirannya. Karena hati kecilnya menyimpan cinta. Tapi ajian ini bukan tentang cinta pribadi. Ini tentang harmoni. Tentang mengembalikan sesuatu yang seharusnya tidak hilang. Malam berikutnya,
Gandhi menjalani tapa brata baru. Kali ini, ia tidak hanya berpuasa dari makanan dan tidur, tapi juga dari pikiran tentang dirinya sendiri. Ia duduk di tengah lingkaran api kecil yang dinyalakan di 4 penjuru mata angin. Ki Suta Mandala mengawasi dari kejauhan, membacakan doa-doa sunyi dari zaman kuno. Dan saat malam mencapai puncaknya, Gandhi membuka matanya, dan dunia berubah. Ia tidak lagi berada di lingkaran api. Ia berdiri di tempat yang tidak memiliki langit, tapi terang. Tanpa tanah, tapi ia bisa berdiri. Udara di sekitarnya bergetar pelan, seperti suara genta yang terus berdengung. Di hadapannya, terbentang sebuah gerbang batu raksasa. Terukir pada gerbang itu adalah simbol-simbol aneh. Simbol bintang, akar, air, dan satu lambang yang ia kenal. Mantra putar giling dalam aksara Jawa kuno. Seseorang berdiri di depan gerbang. Bukan sang putri, melainkan sosok pria berjubah putih, dengan mata yang menyala seperti bara. Suaranya dalam, seperti menggema dari dinding gunung. Kau ingin memanggil kembali yang hilang. Gandhi mengangguk. Siapkah kau kehilangan sesuatu yang lain sebagai gantinya? Ia tak menjawab. Tapi sosok itu mengangkat tangannya, dan dari langit tanpa langit itu, turun seberkas cahaya yang menghantam dada Gandhi. Tubuhnya melayang, lalu terhempas. Dalam sekejap, ia kembali ke dunia. Tapi semuanya berubah. Ia terbangun di hutan Larung Seta. Tapi hutan itu bukan lagi hutan biasa. Cahaya keperakan mengambang di antara pepohonan. Tanahnya bersih, tanpa daun kering. Di hadapannya, berdiri sesosok perempuan. Sang putri. Namun kali ini, ia tersenyum. Gandhi terpaku. Jantungnya berdentum cepat, seakan hendak lepas dari dada. Sosok sang putri berdiri di bawah cahaya keperakan yang menggantung di antara pepohonan. Senyumnya tipis, penuh ketenangan, tapi di matanya ada kesedihan yang tak terucapkan. Seolah ia tahu bahwa dunia ini bukan tempatnya, dan waktu yang memisahkan mereka bukan sekadar garis, melainkan jurang tak berdasar. Namamu, Gandhi, ucap sang putri. Suaranya lembut, seperti aliran air di tengah kesunyian. Aku mendengar panggilanmu. Gandhi menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia ingin mendekat, menyentuh tangan itu, memastikan ini bukan ilusi. Tapi langkahnya tertahan. Kakinya tak mau bergerak. Aku mencarimu karena aku tahu kau tak seharusnya hilang. Katanya akhirnya. Dunia ini tidak lengkap tanpamu. Sang putri menunduk sejenak, lalu berkata, aku tak hilang, Gandhi. Aku hanya berada di tempat yang salah dalam waktu yang salah. Ada yang memisahkanku dari dunia manusia, dari keluargaku, dari negeriku. Suasana hutan tiba-tiba berubah. Cahaya keperakan bergeser menjadi merah tembaga. Kabut tipis mulai naik dari tanah. Dan di belakang sang putri, bayangan-bayangan mulai muncul. Sosok-sosok manusia dalam balutan busana kuno, wajah mereka kabur, tubuh mereka seperti asap. Itulah mereka, para penjaga waktu. Mereka tidak mengizinkan aku kembali sepenuhnya, ujar sang putri dengan lirih. Gandhi mengerutkan dahi. Kenapa? Sang putri menatapnya dalam-dalam. Karena aku tahu sesuatu yang seharusnya tidak kuingat. Sesuatu yang terjadi di masa silam. Sebuah pengkhianatan. Angin bertiup, membawa aroma dupa dan tanah basah. Tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berputar. Seperti helaian kain disibak angin, pemandangan berubah. Gandhi kini berdiri di sebuah kerajaan. Istana batu menjulang megah, dihiasi relief dewa-dewa Hindu dan naga penjaga. Suara gamelan menggema dari kejauhan. Tapi suasananya bukan pesta. Orang-orang berlarian. Teriakan terdengar di mana-mana. Ini kerajaanku, ujar sang putri, kini mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Kain songket emas dan kalung batu permata di lehernya. Ia menunjuk ke arah singgasana. Seorang lelaki duduk di sana, mengenakan mahkota. Wajahnya tampan tapi dingin. Mata tajamnya memandang rakyat di bawahnya tanpa emosi. Itu bukan ayahku. Itu adalah adik pamanku. Ia meracuni keluarga kami, dan mengirimku ke tempat ini, ke batas antara dunia nyata dan alam antara. Ia tidak ingin aku kembali karena aku adalah pewaris sah. Gandhi menatap sosok di atas tahta. Ia mengenali aura itu. Sama seperti yang ia temui di gerbang, sosok berjubah putih dengan mata menyala.
Tapi kini berbeda wujud. Kenapa kau dipanggil oleh ajian puter giling? Tanya Gandhi. Sang putri menoleh, wajahnya penuh luka yang tersimpan rapi. Karena jiwaku tak pernah pergi sepenuhnya. Karena masih ada yang percaya aku seharusnya kembali. Karena kau memanggilku dengan hati yang bersih. Tiba-tiba, bayangan sang raja palsu menoleh ke arah mereka. Matanya menyala. Dunia di sekitar mereka bergetar. Dia tahu kita di sini, ujar sang putri cepat. Jika dia menemukan kita sebelum aku sepenuhnya sadar akan siapa diriku, aku akan kembali terperangkap. Gandhi menatap sang putri. Apa yang harus kulakukan? Sang putri menggenggam tangannya. Hangat, tapi ringan. Bantu aku mengingat semuanya. Bawa aku ke tempat terakhir sebelum aku menghilang. Di sana, seluruh kebenaran akan terbuka. Malam itu, Gandhi terbangun di ranjang bambu rumahnya. Tubuhnya penuh keringat, tapi di genggamannya ada benda asing. Sehelai kain songket tua yang tak mungkin ia miliki. Dan di ujung kamarnya, berdiri sosok sang putri. Kali ini lebih nyata, lebih kuat. Ia tidak kembali sebagai roh. Ia sedang kembali sebagai manusia. Tapi waktu tak akan diam. Karena yang dipanggil dari alam antara, selalu ada harga yang menunggu untuk ditagih. Dan sang raja palsu telah membuka mata. Hujan turun sepanjang malam, menghantam atap daun dan dinding bambu rumah Gandhi. Petir sesekali menyambar, membelah gelap dengan cahaya seputih tulang. Di dalam rumah yang remang, dua sosok duduk berhadapan. Gandhi menatap sang putri dengan pandangan bingung, takjub, dan was-was bercampur jadi satu. Ia masih belum bisa percaya, sosok yang ia panggil lewat mantra kuno kini duduk di hadapannya, bukan dalam mimpi, bukan dalam bayangan, tapi di dunia nyata. Tubuh sang putri tampak rapuh namun anggun. Sehelai kain basah menyelimuti pundaknya. Tatapannya kosong, seperti ada ribuan bayangan masa lalu yang menumpuk di pelupuk matanya. Ia menatap Gandhi lama, sebelum akhirnya berkata, "Ini bukan sekadar pengembalian. Aku dibangkitkan dengan tumbal. Dan kita harus tahu siapa yang sedang dikorbankan." Gandhi terhenyak. "Tumbal?" Sang putri mengangguk. Ajian putar giling memang bisa membuka jalan kembali, tapi jalan itu butuh keseimbangan. Jika satu jiwa kembali dari alam antara, satu jiwa dari dunia ini harus tergantikan, kecuali bila takdir itu dipatahkan sebelum gerbang tertutup sepenuhnya. Petir menyambar di luar, angin menggoyangkan dinding rumah. Gandhi bergidik, "Apa maksudmu dengan takdir bisa dipatahkan?" Sang putri berdiri, melangkah ke jendela. Dari balik celah bambu, ia menatap ke arah barat, ke bukit tempat berdirinya padepokan Arga Murka, yang kini menjadi tempat kediaman Ki Suta Mandala. Takdir bisa ditulis ulang, hanya jika semua kebenaran diungkap. Dan hanya jika darah pengkhianatan menyentuh tahtanya sendiri. Keesokan harinya, Gandhi dan sang putri memulai perjalanan menuju tempat terakhir sang putri menginjakkan kaki sebelum menghilang berabad lalu, Taman Lintang Manik. Sebuah taman batu tua yang kini tertelan hutan dan kabarnya angker, dijaga oleh penjaga tak kasat mata. Orang-orang tak berani mendekat. Mereka berjalan menyusuri jalur tua, melewati sisa-sisa candi kecil, patung-patung yang setengah runtuh, dan bebatuan yang dipenuhi lumut. Di sepanjang jalan, sang putri perlahan mulai mengingat, kilasan-kilasan masa silam muncul kembali seperti pecahan kaca. Hari terakhir ia melihat ayahandanya, perjamuan istana, racun dalam kendi emas, dan wajah pamannya yang tersenyum saat semua orang jatuh satu persatu. "Aku dibuang ke alam antara lewat ritual gelap yang disamarkan sebagai doa pelepasan," bisiknya sambil menelusuri ukiran di sebuah pilar tua. "Aku bukan sekadar hilang. Aku dihapus. Dari ingatan. Dari sejarah." Gandhi mengangguk, hatinya diliputi kemarahan. Ia mengepalkan tangan. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara langkah terdengar dari belakang. Dari balik semak, muncul Ki Suta Mandala. Namun kini, wajahnya berbeda. Mata yang dulu bersinar tenang kini penuh kelicikan. Ia melangkah mendekat sambil bertepuk tangan perlahan. "Kau benar-benar memanggilnya kembali," ujarnya. "Sesuatu yang bahkan leluhurmu tak pernah berhasil lakukan." Gandhi mundur satu langkah. "Apa maksudmu, Ki?" Ki Suta Mandala tertawa pelan. "Mantra putar giling itu bukan sekadar ajian leluhur biasa. Ia adalah bagian dari warisan rahasia para resi Medang.
Kau bukan pemuda biasa, Gandhi. Kau adalah keturunan dari resi terakhir yang mengunci pintu alam antara. Darahmu adalah kunci. Sang putri menatap Kisuta Mandala tajam. Kau, bagian dari mereka yang menghapus sejarahku. Kisuta Mandala mengangguk. Dan aku adalah penjaga keseimbangan yang baru. Kau tak seharusnya kembali. Tapi Gandhi membukakan pintu. Dan kini harga harus dibayar. Ia menatap Gandhi, tersenyum miring. Aku akan kembalikan sang putri ke tempatnya. Tapi kali ini, kau yang akan menggantikannya. Tanpa aba-aba, tanah bergetar. Dari bawah taman batu, muncul bayangan-bayangan hitam. Mereka mengepung, bergerak seperti kabut yang punya nyawa. Sang putri berdiri di depan Gandhi, membentangkan tangannya. Jangan sentuh dia, teriaknya. Kisuta Mandala mengangkat tangannya tinggi, membacakan mantra dalam bahasa yang tak dikenali Gandhi. Suara tanah retak, pohon-pohon melengkung, dan cahaya dari tubuh sang putri mulai menyala merah keemasan. Namun Gandhi tahu satu hal. Mantra yang ia pelajari belum selesai. Masih ada satu bagian terakhir, satu bait yang tak tertulis di daun lontar, yang hanya bisa diucapkan oleh jiwa yang benar-benar melepaskan semuanya. Gandhi menutup mata. Ia rapalkan mantra itu dari dalam hatinya, membiarkan tubuh dan jiwanya menyatu dalam satu kehendak. Rasa sirna, karsa sirna. Kang bali ora mung awak, nanging cahyane. Giling jagat, giling langit. Bali kang kudune bali. Sirna kang kudu sirna. Sirep sirep sirep. Tanah berhenti bergetar. Bayangan hitam berhenti bergerak. Sinar dari tubuh sang putri membesar, lalu mengempis. Dan dari dalam tubuh Gandhi, keluarlah seberkas cahaya kecil, berwarna biru muda, seperti percikan air mata langit. Kisuta Mandala memekik, tapi sudah terlambat. Ritual baru telah dimulai, dan tumbal bukan lagi Gandhi, melainkan pengkhianatan itu sendiri. Kabut pagi menyelimuti lereng gunung, tebal dan dingin seperti bisikan rahasia yang tak ingin didengar. Di tengah kabut itu, langkah-langkah berat terdengar menyusuri jalanan tanah menuju puncak merbabu. Seorang pria tua berjubah abu-abu berjalan perlahan. Tongkat kayu di tangannya menancap dalam ke tanah, seolah mencoba menyentuh sesuatu jauh di bawah permukaan. Ia bukan penduduk desa. Wajahnya asing. Tapi matanya menyimpan penglihatan yang telah melintasi zaman. Namanya Raksa Jagat, dan ia adalah penjaga terakhir gerbang waktu yang tidak pernah dituliskan dalam kitab manapun. Ia berhenti di depan sebuah batu besar bertulis aksara kuno, yang terbelah akibat petir entah berapa ratus tahun lalu. Ia menyentuh retakan batu itu dan bergumam, sudah waktunya terbuka kembali. Di tempat lain, Gandhi dan sang putri sedang menata kembali sebuah ruangan di perpustakaan yang mereka bangun. Rak-rak bambu mulai dipenuhi naskah-naskah lontar, buku-buku usang yang dibungkus kain batik, dan artefak kecil peninggalan zaman Hindu-Buddha. Beberapa warga desa mulai bergabung, menyumbangkan temuan dari ladang, dari sawah, dari sungai. Seolah sejarah itu perlahan naik ke permukaan, menuntut untuk diingat. Namun hari itu, suasana berbeda. Salah satu anak muda desa datang berlari, wajahnya pucat. Di pinggir hutan, ada gerbang batu tua yang muncul dari tanah. Tidak pernah ada sebelumnya. Gandhi menoleh cepat. Sang putri berdiri diam, tubuhnya seketika menegang. Gerbang batu? Tanya Gandhi. Anak itu mengangguk, masih terengah. Ada ukiran aneh, seperti wajah manusia bertaring, tapi dengan mata menangis. Dan hawa di sana berat, seperti tidak boleh didekati. Tanpa menunggu, Gandhi dan sang putri segera bergerak. Mereka melewati hutan kecil di sebelah timur, tempat reruntuhan lama tersebar. Dan di tengah padang ilalang yang sebelumnya kosong, kini berdiri gerbang batu setinggi 3 meter. Ukirannya tajam, tak seperti gaya medang biasanya. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih purba, yang tertanam di sana. Gandhi mendekat, merasakan aliran energi dingin menjalar dari kakinya naik ke punggung. Ini bukan buatan manusia biasa, gumamnya. Sang putri mengangguk. Ini, gerbang antara dunia. Salah satu dari 3 yang dikunci oleh resi penjaga zaman. Tempat ini tidak boleh terbuka, kecuali oleh mereka yang berniat menyeberang dari sisi lain. Tiba-tiba, udara menjadi pekat. Dari balik gerbang, muncullah sosok Raksa Jagat. Matanya kosong, namun menyala dengan api biru samar.
Putri, Gandhi, kalian pikir telah menyeimbangkan dunia? Kalian hanya memindahkan pusat ketidakstabilan. Gandhi menatapnya tajam. Siapa kau? Aku adalah mereka yang tersisa setelah kehancuran pertama. Saat kerajaan besar saling memusnahkan dalam perebutan ajian langit. Aku yang menyaksikan ketika Medang, Sriwijaya, hingga Taruma saling menikam dengan ilmu yang mereka anggap suci. Sang putri melangkah maju. Lalu kenapa kau muncul sekarang? Raksa jagat mengangkat tangannya. Karena puter giling telah digunakan. Karena keseimbangan tak hanya terganggu, tapi dirusak. Kau kembali, putri, namun itu bukan kebangkitan. Itu adalah pembukaan kembali luka lama. Di sekeliling mereka, udara berubah menjadi gelombang panas. Kabut membentuk wajah-wajah samar. Pejuang dari masa silam, para resi, rakyat biasa, semuanya terperangkap antara waktu dan kehendak. Selama satu gerbang terbuka, dua lainnya akan bereaksi, ujar raksa jagat. Dan jika ketiganya terbuka, raksa jagat tersenyum dingin. Zaman baru akan dimulai. Zaman di mana manusia, leluhur, dan makhluk halus berdiri di tanah yang sama, tanpa batas. Apakah itu surga atau bencana, bergantung pada siapa yang mengendalikan pintunya. Gandhi menghela napas panjang. Ia merasa dadanya sesak, seperti menanggung beban sejarah yang tidak pernah ia pilih. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya lirih. Raksa jagat mendekat. Tutup gerbang ini. Tapi ingat, hanya satu cara untuk menutupnya. Dengan menyatukan kembali tiga unsur yang memisahkan zaman, jiwa, ajian, dan pengorbanan. Ia menatap Gandhi dan sang putri dalam-dalam. Dan salah satu dari kalian harus memilih untuk tidak kembali. Sang putri menunduk. Gandhi mengepalkan tangannya. Langit bergemuruh. Gerbang retak. Dan di kejauhan, dua titik cahaya muncul di puncak gunung-gunung lain. Gerbang kedua dan ketiga telah bangkit. Perjalanan belum berakhir. Ini baru permulaan. Kabut pagi menyelimuti lereng gunung, tebal dan dingin seperti bisikan rahasia yang tak ingin didengar. Di tengah kabut itu, langkah-langkah berat terdengar menyusuri jalanan tanah menuju puncak merbabu. Seorang pria tua berjubah abu-abu berjalan perlahan. Tongkat kayu di tangannya menancap dalam ke tanah, seolah mencoba menyentuh sesuatu jauh di bawah permukaan. Ia bukan penduduk desa. Wajahnya asing. Tapi matanya menyimpan penglihatan yang telah melintasi zaman. Namanya Raksa Jagat, dan ia adalah penjaga terakhir gerbang waktu yang tidak pernah dituliskan dalam kitab manapun. Ia berhenti di depan sebuah batu besar bertulis aksara kuno, yang terbelah akibat petir entah berapa ratus tahun lalu. Ia menyentuh retakan batu itu dan bergumam, sudah waktunya terbuka kembali. Di tempat lain, Gandhi dan sang putri sedang menata kembali sebuah ruangan di perpustakaan yang mereka bangun. Rak-rak bambu mulai dipenuhi naskah-naskah lontar, buku-buku usang yang dibungkus kain batik, dan artefak kecil peninggalan zaman Hindu-Buddha. Beberapa warga desa mulai bergabung, menyumbangkan temuan dari ladang, dari sawah, dari sungai. Seolah sejarah itu perlahan naik ke permukaan, menuntut untuk diingat. Namun hari itu, suasana berbeda. Salah satu anak muda desa datang berlari, wajahnya pucat. Di pinggir hutan, ada gerbang batu tua yang muncul dari tanah. Tidak pernah ada sebelumnya. Gandhi menoleh cepat. Sang putri berdiri diam, tubuhnya seketika menegang. Gerbang batu? Tanya Gandhi. Anak itu mengangguk, masih terengah. Ada ukiran aneh, seperti wajah manusia bertaring, tapi dengan mata menangis. Dan hawa di sana berat, seperti tidak boleh didekati. Tanpa menunggu, Gandhi dan sang putri segera bergerak. Mereka melewati hutan kecil di sebelah timur, tempat reruntuhan lama tersebar. Dan di tengah padang ilalang yang sebelumnya kosong, kini berdiri gerbang batu setinggi 3 meter. Ukirannya tajam, tak seperti gaya Medang biasanya. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih purba, yang tertanam di sana. Gandhi mendekat, merasakan aliran energi dingin menjalar dari kakinya naik ke punggung. Ini bukan buatan manusia biasa, gumamnya. Sang putri mengangguk. Ini, gerbang antara dunia. Salah satu dari 3 yang dikunci oleh resi penjaga zaman. Tempat ini tidak boleh terbuka, kecuali oleh mereka yang berniat menyeberang dari sisi lain. Tiba-tiba, udara menjadi pekat.
Dari balik gerbang, muncullah sosok raksa jagat. Matanya kosong, namun menyala dengan api biru samar. Putri, Gandhi, kalian pikir telah menyeimbangkan dunia? Kalian hanya memindahkan pusat ketidakstabilan. Gandhi menatapnya tajam. Siapa kau? Aku adalah mereka yang tersisa setelah kehancuran pertama. Saat kerajaan besar saling memusnahkan dalam perebutan ajian langit. Aku yang menyaksikan ketika Medang, Sriwijaya, hingga Taruma saling menikam dengan ilmu yang mereka anggap suci. Sang putri melangkah maju. Lalu kenapa kau muncul sekarang? Raksa jagat mengangkat tangannya. Karena puter giling telah digunakan. Karena keseimbangan tak hanya terganggu, tapi dirusak. Kau kembali, putri, namun itu bukan kebangkitan. Itu adalah pembukaan kembali luka lama. Di sekeliling mereka, udara berubah menjadi gelombang panas. Kabut membentuk wajah-wajah samar. Pejuang dari masa silam, para resi, rakyat biasa, semuanya terperangkap antara waktu dan kehendak. Selama satu gerbang terbuka, dua lainnya akan bereaksi, ujar raksa jagat. Dan jika ketiganya terbuka, raksa jagat tersenyum dingin. Zaman baru akan dimulai. Zaman di mana manusia, leluhur, dan makhluk halus berdiri di tanah yang sama, tanpa batas. Apakah itu surga atau bencana, bergantung pada siapa yang mengendalikan pintunya. Gandhi menghela napas panjang. Ia merasa dadanya sesak, seperti menanggung beban sejarah yang tidak pernah ia pilih. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya lirih. Raksa jagat mendekat. Tutup gerbang ini. Tapi ingat, hanya satu cara untuk menutupnya. Dengan menyatukan kembali tiga unsur yang memisahkan zaman, jiwa, ajian, dan pengorbanan. Ia menatap Gandhi dan sang putri dalam-dalam. Dan salah satu dari kalian harus memilih untuk tidak kembali. Sang putri menunduk. Gandhi mengepalkan tangannya. Langit bergemuruh. Gerbang retak. Dan di kejauhan, dua titik cahaya muncul di puncak gunung-gunung lain. Gerbang kedua dan ketiga telah bangkit. Perjalanan belum berakhir. Ini baru permulaan. Setiap langkah dalam kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada ajian atau kesaktian, melainkan pada niat dan keberanian untuk menjaga kebenaran, bahkan ketika dunia memilih untuk melupakan. Gandhi bukanlah seorang pendekar sakti dari lahir, tapi keyakinan dan ketulusannya menjadikan ia perantara antara masa lalu dan masa depan. Ajian puter giling sendiri bukan hanya simbol dari kekuatan spiritual, tapi juga gambaran dari harapan manusia, bahwa yang hilang bisa ditemukan kembali, bahwa yang terlupakan bisa dikenang, dan bahwa yang rusak bisa dipulihkan, asal ada yang mau berkorban untuknya. Kita semua memiliki bagian dari Gandhi di dalam diri kita, keraguan, pencarian, dan keinginan untuk menyatukan kembali apa yang telah tercerai. Namun seperti halnya Gandhi, kita pun harus menyadari bahwa kebenaran yang sejati membutuhkan pengorbanan, keberanian, dan hati yang bersih. Cerita ini mungkin tidak semuanya fakta, karena berbaur dengan sejarah, legenda, anekdot fiksi, dan cerita rakyat. Terlepas dari itu semua kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasakan sesuatu yang menyentuh dari cerita ini, entah karena misterinya, ajarannya, atau perjuangan para tokohnya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang syarat makna dan nilai budaya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.